A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir kita dari At-Tafsir Al-Munir karangan Sayyidil Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid darain. Allahumma amin. Pada perjumpaan kali ini kita akan masuk pada ayat 138 dari suratul Baqarah. Para sahabat yang ingin menyimak langsung dari kitab Arabnya bisa membuka juz pertama dari tafsir Al-Munir halaman 355 atau muka surat 355 yang menjelaskan tentang sibghatul imani wa atharuhu fin nufusi wal ubudiyyati lillahi ta'ala. Sibghah artinya celupan warna. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewarnai kehidupan seseorang sesuai dengan corak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang disibghah atau diwarnai dengan warna atau corak iman. Demikian juga ada di antara mereka yang dicoraki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan corakan atau dengan corak kekafiran, kemunafikan, kefasikan, demikian juga corak-corak yang lain. Ayat 138. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsirnya, saya akan mencoba untuk membaca beberapa ayat yang akan kita tafsirkan pada pertemuan kali ini, menerjemahkan secara bebas. Setelah itu baru kita masuk dalam pembahasan tentang sababun nuzul. Demikian juga masuk dalam at-tafsir wal bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah. Sibghah Allah maksudnya celupan. Ya, warna corak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan apakah ada yang lebih baik dari pencorakan atau pewarnaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya ini merupakan istifham inkari. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita semua bahwa Allah lah yang maha berhak untuk memberikan warna kepada kehidupan siapapun dari hambanya. Jadi kita tidak boleh komplain ketika kita melihat seseorang diwarnai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan warna kekufuran dan tergolong sebagai orang-orang kafir. Itu berarti bahwa dia telah ditetapkan sebagai seseorang yang mendapatkan celupan atau corak dari Allah Subhanahu wa taala dengan corak kekafiran. Dan corak itu tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa ditukar dan diganti dengan corak yang lain kecuali apabila pertukaran atau pergantian corak itu telah masuk dalam agenda atau masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebalikannya. Ada seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang mendapatkan sibghah atau corak
warna keimanan, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menghalangnya, yang mampu untuk memaksanya keluar dari corak itu. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, salah seorang saudara baru kita, yaitu Abang Dedi, yang Masya Allah sebagai seorang penyulap mentalis. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Jumat yang lalu ini telah menetapkan beliau mendapat celupan atau mendapatkan corak warna diri baru, yaitu corak warna keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mendapatkan hidayah dan masuk Islam dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan dari siapapun. Setiap kehidupan kita ini merupakan corak atau merupakan sibghah yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh dan tidak bisa dirubah oleh siapapun, tidak bisa diubah oleh siapapun. Contoh misalnya kita dilahirkan dari rahim seseorang yang berbangsa Melayu misalnya. Itu corak kita, itu sibghah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita rubah. Tidak bisa kita tukar dengan corak yang lain. Karena Allah lah yang maha berhak untuk menentukan corak. Demikian juga menentukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahsanu minallahi sibghah? Apakah ada yang lebih baik celupannya dibandingkan celupan atau corak warna yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kita semua senantiasa tunduk dan patuh. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang konsep kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima dengan redha, dengan hati yang gembira, dan keyakinan 100% atau 100% bahwa apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan ketetapan yang terindah, ketetapan yang terbaik, ketetapan yang tidak salah alamat. Kita terima dengan baik, kita terima dengan sukarela, kita terima dengan redha, walaupun mungkin pada awalnya pahit, akan tetapi apabila telah sampai waktunya, kepahitan itu akan berubah menjadi sesuatu yang memaksa kita untuk tersenyum lebar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini hanya tugas kita menjalani saja. Nggak perlu kita sewot lah. Nggak perlu kita sewot itu istilahnya tak payah bising lah. Apapun yang Allah bagi, itulah yang terbaik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata apa yang kita sukai itu adalah sesuatu yang buruk. Demikian juga kebalikannya. Jadi tugas kita sebagai hamba ini nurut aja lah, nerimo kalau dalam bahasa Jawa. Terima aja, nggak perlu terlalu komplain, nggak perlu terlalu berpikir, nikmati aja, jalani aja. Dengan pasrah kepada Allah dan menjaga adab-adab ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan satu ungkapan yang menandai kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apapun yang menjadi ketetapan dan sibghah, corak pewarnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu lahu abidun. Hanya kepadanya lah kami senantiasa memperhambakan diri, tunduk dan patuh terhadap apapun yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan cara terbaik dalam menghadapi kehidupan kita ini. Apabila kita senantiasa dan selalu berbenturan dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berada pada posisi yang sangat rawan dengan kehancuran dan kebinasaan. Melawan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja dengan meletakkan diri kita sebagai sasaran tembak dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan semakin membuat kita menderita, akan semakin membuat kita sengsara,
dan tidak akan pernah merasakan kedamaian dalam hidup kita. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita dibandingkan diri kita sendiri kepada diri kita. Terimalah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mencoba untuk keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berlari dari takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan akan menyebabkan sesuatu yang bukan menjadi masalah yang sangat besar. Biasakan untuk senantiasa redha, tunduk kepada apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang merupakan salah satu ciri-ciri hamba yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mampu menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang gembira, dengan hati yang taslim dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-139 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai kekasih hatiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Qul atuhajjunana. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ingkar dan tidak ingin dan tidak mau tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian berani untuk berdebat atau mendebat kami fillah dalam apapun yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita menjawab tantangan-tantangan orang-orang kafir yang ingin mengotak-ngatik, ingin menggugat ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang telah terjadi pada diri mereka dan juga terjadi pada diri kita. Ini merupakan salah satu metode untuk memberikan hujjah atau argumentasi yang baik terhadap orang-orang kafir yang ingin menggugat apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik terhadap diri kita, demikian juga terhadap orang lain. Qul atuhajjudana fillah. Katakanlah wahai kasihku Muhammad kepada mereka, akankah kalian mendebat kami tentang apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara kita menghadapi mereka. Ya, seolah-olah makna dari ayat ini, kalian tidak pantas, tidak patut untuk mendebat kami tentang apa yang terjadi pada diri kami dan juga terjadi pada diri kalian, ya, berkaitan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami telah ditentukan sebagai orang-orang yang beriman dan kalian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Tidak ada masalah antara kami dengan kalian. Silahkan jalankan takdir hidup kalian dan kami pun akan menjalani takdir hidup kami sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu ikut campur atau masuk campur terhadap kehidupan orang lain. Ya, tidak perlu ikut campur. Tidak perlu ikut menggugat. Ya, apapun yang menjadi ketetapan hidup seseorang. Akan tetapi kita hanya diberikan kewenangan untuk saling menasihati agar mampu untuk menjaga adab-adab penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpasrah diri, gembira dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan legowo atau nrimo itu merupakan satu sifat penghambaan yang paling luhur dalam ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan kami dan juga Tuhan kalian. Walaupun mereka tidak mengakui, misalnya, tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tetaplah Tuhan. Ya, Tuhan tetaplah Tuhan dan hamba pun tetaplah hamba. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keyakinan kita, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang kita sembah dan juga merupakan Tuhan dari
mereka orang-orang kafir walaupun mereka enggan untuk tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walana a'maluna walakum a'malukum, dan kami akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kami di dunia ini ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kalian juga akan bertanggung jawab dan akan menerima balasan dari apapun yang kalian lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita untuk sibuk, agar kita sibuk dengan diri kita sendiri, mempersiapkan amal kita, mempersiapkan bekal kita menuju perjalanan ke akhirat yang begitu panjang dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan penghujung dari perjalanan yang begitu misteri itu. Kita hanya diperintahkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan bekal kita, untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi perjalanan yang begitu panjang, pertanggungjawaban yang begitu besar, dan ketetapan yang begitu menggetarkan. Apakah kita termasuk para penghuni surga sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya lah kami senantiasa melakukan ibadah dengan hati yang bersih, ya, hati yang suci, dengan keikhlasan hati. Ya. Di ayat yang pertama yang kita baca tadi, kaum muslimin mengatakan wa nahnu lahu abidun. Adapun yang kedua, wa nahnu lahu mukhlisun. Ya. Kedua ayat ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang pertama adalah ibadah, dan yang kedua adalah nilai keikhlasan. Seolah-olah kedua ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menyandingkan atau menyelaraskan antara nilai-nilai ubudiyah dengan nilai-nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah nilai dan harga sebuah persembahan atau sebuah ibadah apabila tidak diisi dan tidak memiliki nilai-nilai kesucian dan keikhlasan. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila ibadah itu terisi dengan nilai-nilai keikhlasan. Oleh karena itu, Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an berkata dalam hikam beliau, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, kata beliau, atau kama qala. Amal itu adalah ibarat suwarun qa'imah, gambaran-gambaran yang berdiri. Ya. Maksudnya amal itu ibarat manusia, mempunyai rangka, mempunyai tempat. Wa arwahuha, dan adapun ruh dari amal-amal tersebut, bangunan amal tersebut, wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan di dalam amal tersebut. Dalam hikmah ini Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an ingin menggambarkan kepada kita tentang sebuah amal, di mana amal ini bagikan manusia yang mempunyai jasad dan juga mempunyai ruh. Ruh dari ibadah atau amal yang kita lakukan adalah syariat. Dan jasad dari amal ibadah yang kita lakukan adalah syariat, gerakan, ucapan, kaifiat secara umum. Dan adapun ruhnya adalah rahasia keikhlasan yang terletak di dalam amal tersebut. Suatu amal tanpa adanya nilai keikhlasan, maka amal itu akan dianggap seperti sampah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita yang mau menerima kalau seandainya ada seorang yang menghadiahkan kita dengan setruk atau selori sampah? Tidak akan pernah kita terima. Kita akan merasa jijik dengan sampah itu. Kita akan membuangnya jauh-jauh. Demikian juga amal ibadah.
yang tidak disertai dengan nilai-nilai keikhlasan dianggap sampah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuangnya. Allah Subhanahu wa taala akan menepikannya dan tidak menghiraukannya. Demikianlah gambaran kecil atau gambaran sederhana tentang amal dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala. Selanjutnya pada ayat 140, am taquluna inna Ibrahim, dan apakah kalian juga menganggap dan berkata bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim, wa Ismail, demikian juga Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, Nabi Yaqub, wal asbat, dan juga keturunan, cucu keturunan ya, beliau, kanu hudan au nasara, mereka adalah tergolong sebagai orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Qul a antum a'lamu amillah, katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada mereka, apakah kalian lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi pengakuan mereka bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq itu merupakan para nabi dan rasul yang tergolong sebagai komunitas mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyanggahnya, Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan ayat ini. Qul a antum a'lamu amillah, katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada mereka, apakah kalian lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Dan apakah ada seseorang yang lebih zalim, lebih hina, lebih bejat, lebih jahat dibandingkan seseorang yang menutup-nutupi kebenaran? Ya. Syahadah sesuatu yang nampak, sesuatu yang telah diketahui, atau saksi dan bukti yang telah diberikan kepadanya. Maksudnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa buruk dan jahat serta rendahnya seseorang yang menyembunyikan bukti-bukti kebenaran yang telah nyata ya, dari apa yang ada di hadapan mereka. Menyembunyikan kebenaran itu merupakan suatu tindakan kriminal yang paling buruk. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apapun yang kalian lakukan. Semua Allah ingat, semua Allah catat, dan semua Allah kumpulkan bukti-buktinya dan akan ditayangkan dan diserahkan kepada kita di akhirat nanti sebagai alat bukti terhadap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Rambut kita sebagai saksi dan bukti atas apapun yang kita lakukan. Demikian juga mata kita, cahaya yang mengitari diri kita, demikian juga kegelapan yang menenggelamkan diri kita, semuanya akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir bahwa ketika kita melakukan suatu keburukan di tempat yang tertutup, kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dan menjadi saksi serta menjadi bukti atas perbuatan yang kita lakukan nanti. Sebab kita berada dalam suasana yang gelap. Kita lupa bahwa gelap itu juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang kita lakukan. Kegelapan akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya adalah kegelapan. Ya. Dan ketika dia melakukan maksiat dan dosa itu, dia sedang berada dalam pelukanku. Kegelapan pun akan menjadi saksi, menjadi bukti. Demikian juga apapun yang berada di sekitaran kita pada saat itu. Baju kita, telinga kita, kulit kita, tubuh kita, seluruh apapun yang ada di hadapan kita, di sekitaran kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu lisan kita tidak akan mampu untuk membela diri. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami akan membungkam dan mengunci lisan mereka, mulut mereka, dan kaki-kaki
wa tashhadu 'alaihim arjuluhum, ya, kaki mereka, demikian juga yang lainnya akan menjadi saksi terhadap apapun yang mereka telah lakukan ketika mereka hidup di dunia dulu. Allahu Akbar. Selanjutnya ayat 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat. Dan demikianlah sejarah umat terdahulu yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan di masa lampau dalam kehidupan mereka. Demikian juga kalian pun juga akan mempertanggungjawabkan apapun yang kalian lakukan di dunia ini ketika berhadapan dengan mahkamah dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wala tus'alu amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan pernah ditanya tentang apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi kita masing-masing ditanya tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana itu tetangga kamu? Ya, dulu sholat enggak dalam kehidupan dia? Apakah dulu berzakat enggak? Enggak. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada masing-masing individu kita. Kita ditanya tentang diri kita, orang tua kita ditanya tentang orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikanlah mereka karena setiap dari mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang apapun yang mereka lakukan ketika hidup di dunia dulu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan sababun nuzulil ayah as-saminati was-salasin ba'dal mi'ah. Qala radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi as-salihin fid dharain Allahumma amin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inna an-nasara kana idza wulida li ahadihim waladun fa'ata alaihi sab'atu ayyamin sabbaguhu fi ma'il lahum yuqalu lahu al-ma'mudi liyutahhiruhu bidzalika wa yaqulu hadha tahurun makanul khitan fa idza fa'alu dzalika sara nasraniyan haqqan fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an yang merupakan sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan suatu hadis bahwa apabila ini merupakan tradisi orang-orang Nasrani di masa lampau. Apabila salah seorang di antara orang Nasrani mendapatkan kelahiran seorang anak baru, anak yang baru dilahirkan, ketika mereka telah berumur 7 hari, mereka akan dicelupkan dengan sejenis air yang dipanggil istilah al-ma'mudi. Kalau istilah kita itu apa ya? Dibaptis. Dibaptis. Mereka dibaptis. Kalau kita kan tradisi keislaman kita ketika seorang anak telah berumur 7 hari kan diakikahi ya, ditasmiyahi ya. Ada tasmiyahan lah istilah kita dalam bahasa Indonesia. Ada akikahan. Kalau mereka pembaptisan yang diistilahkan dengan al-ma'mudi. Al-ma'mudi itu kira-kira terjemahannya pembaptisan lah. Mereka dibaptis. Litahhiruhu bidzalik. Tujuannya adalah untuk menyucikan mereka. Oh, Masya Allah. Ternyata baptis itu untuk menyucikan mereka. Litahhiruhu untuk menyucikan, anak tersebut. Wa yaqulu hadza tahurun, dan setelah anak itu dibaptis, maka mereka serempak mengatakan bahwa anak ini telah suci di tempat tempat sunatnya, kalau istilah kita sunat. Ya, makanul khitan. Ini merupakan tempat suci, tempat berkhatan. Berkhitan kalau istilah kita. Kalau bahasa Melayu berkhatan. Fa idza fa'alu dzalika sara nasraniyan haqqan. Dan apabila mereka telah melakukan
pembaptisan tersebut, maka anak tersebut telah resmi menjadi Nasrani. Mereka dibaptis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Ya, itu berkaitan dengan sababun nuzul atau kronologi turunnya ayat 138. Agak gelap ya. Sorry. Terang. Oke, kita masuk dalam penafsiran dari beberapa ayat yang telah kita sebutkan tadi. At-tafsir wal bayan 'allamallahu al-mu'minina wa amarahum fil ayati as-sabiqah fil ayati as-saminah fil ayati as-sadisati was-salasin ba'da al-mi'ah ay yaqulu amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa kutubihi wa amarahum aidan fi hadhihi al-ayati ay yaqulu sabagana Allahu وفطرنا على الاستعداد للحق والإيمان بما جاء به الأنبياء وهل هناك صبغة أحسن من صبغة الله الحكيم الخبير ومن صبغة الإسلام فالله هو الذي يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم به من أردان الشرك فلا نتبع صبغة أحد من الزعماء والأحبار فهي صبغة بشرية مزيفة تفرق الدين الواحد وتمزق الأمة أحزابا متنافرة. Kita masuk dalam pembahasan dan ulasan tafsir. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang beriman di dalam ayat yang sebelum ini agar mereka mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apapun yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Ismail, Nabi Yakub, demikian juga nabi-nabi yang lain. Dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Itu kan ayat 136 yang telah kita baca sebelum ini. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Al-ayat. Adapun dalam ayat ini yaitu ayat 138 Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencelupkan mereka atau mencorak-warnakan kami dan menjadikan fitrah kami layak untuk menerima kebenaran dan iman dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, para nabi. Dan apakah ada corak yang terbaik dibandingkan corak atau sibghah yang telah dilakukan oleh Allah, yang telah menjadi gagasan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui tentang kesesuaian. Apa yang beliau ucapkan atau sampaikan dalam tafsir ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah telah sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan sesuai dengan nilai-nilai pengetahuan dan kelayakan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Contoh misalnya, ada seseorang mungkin dilihat dari kanan, kiri, belakang, atas bagus, sempurna. Tapi ternyata ketika kita melihat dari samping, contohnya lah, tiba-tiba saja kita baru sadar, baru perasan kalau dalam bahasa Melayu, ternyata hidungnya pesek misalnya. Menurut akal kita, wah nggak sesuai. Karena badannya bagus, sehat, ya, tingginya semampai misalnya, badannya ya, agak berisi, kulitnya sawo matang misalnya, rambutnya rambut ikal misalnya. Alisnya bagus, matanya sayu-sayu misalnya.
tapi tiba-tiba saja kok hidungnya pesek gitu kan. Menurut kita, wah ini ciptaannya nggak sempurna. Itu menurut kita. Kita sebagai manusia yang mempunyai segudang keterbatasan dan ketidaktahuan. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana, yang Maha mengetahui, tidak akan pernah salah dalam menentukan sesuatu apapun yang telah menjadi bagian dari skenario dan penetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui adalah hikmahnya. Jangan hanya menilai sesuatu itu sebatas dari luaran saja. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam segala apapun yang telah ditetapkannya. Bagaimana cara kita untuk mencoba menarik benang merah atau untuk mencoba memahami rahasia dan hikmah dari apa yang telah saya sebutkan tadi? Ada orang yang kelihatannya sempurna tapi tiba-tiba saja hidungnya pesek. Oh, hikmah yang bisa kita ambil, yang boleh kita ambil adalah kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya semuanya sempurna, ya, sampai dengan hidungnya juga sempurna, mancung, mungkin kemancungan hidung itulah yang akan menyebabkan dia sombong, angkuh dan takabur, sehingga seluruh kesempurnaan yang ada pada dirinya selain hidung itu akan menjadi hilang dan tidak berharga sama sekali. Begitulah cara kita mengambil hikmah dari setiap apapun yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya, kita mempunyai sahabat, Masya Allah, akhlaknya baik, otaknya encer, misalnya pinter misalnya kan. Tapi setelah kita bergaul 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba saja kita melihat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang selama ini tidak kita ketahui. Jangan buru-buru kita langsung mengambil keputusan dan mengatakan bahwa ternyata kamu adalah orang yang juga mempunyai kekurangan dan menyebabkan kita semakin menjauh atau mungkin mencemooh, menghina dia. Tidak seperti itu cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimulai dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha sempurna karena berasal dari zat yang maha sempurna. Setelah itu barulah kita mencari hikmahnya. Oh, mengapa Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun ini tidak memperlihatkan kekurangan yang ada pada sahabat saya ini? Kok tiba-tiba saja hari ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan? Tujuannya adalah agar kita tidak terlalu memuji orang lain dan melupakan zat yang menciptakan sesuatu yang kita puji itu. Demikian juga menyadarkan kita tentang satu konsep yang diajarkan oleh Islam bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti ada kekurangan. Ya, seperti itu. Dan di balik kekurangan itulah kesempurnaan manusia terwujud. Kesempurnaan sebagai hamba terwujud. Kesempurnaan manusia sebagai hamba terletak pada kekurangannya. Adapun kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah terletak pada kesempurnaannya. Begitu ya. Itu kaedahnya. Kesempurnaan makhluk itu terletak pada kekurangannya, dan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemuliaan dan kesempurnaannya, keagungannya. Jadi hidup ini sebenarnya simple. Allah, kalau seandainya kita paham tentang hakikat, hidup ini simple saja. Nikmati saja. Ada masalah, jangan menghadapi masalah itu ketika datang. Lupakan aja dulu. Yang menyebabkan kita terkadang merasa terbebani oleh masalah ialah disebabkan karena ketika masalah itu datang, kita lawan dan kita hadang dengan apa? Dengan emosi kita. Ya, dengan ketergesa-gesahan kita, dengan ketidaksabaran kita, sehingga terkadang sesuatu yang kelihatannya masalah walaupun bukan masalah berubah menjadi masalah besar karena kesalahan kita dalam meresponnya. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga diwarisi oleh para ulama, para aulia, seperti yang telah diajarkan oleh guru-guru kami, dalam menghadapi masalah itu santai aja, relax.
Jangan cepat jangan cepat terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Santai aja. Misalnya ada orang yang menceritakan kepada kita tentang sesuatu yang mungkin bisa memancing emosi kita. Ya kita dengar ya dengan sebelah telinga aja lah, yang nggak perlu kita masukkan ke dalam telinga, ke dalam hati kita. Ya. Dengar aja, setelah itu kita lupakan dulu. Ya. Setelah mungkin 1-5 jam, 1-2 sampai 5 jam, baru kita kembali memikirkannya. Insya Allah tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Adapun bila mana ketika masalah itu datang secara bertubi-tubi dan kita pun meresponnya, menyambutnya dengan tidak sabar dan tergesa-gesa dengan emosi, maka semuanya akan menjadi sesuatu yang mempermalukan kita dan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Oke, kita teruskan. Mana tadi ya? Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menyuruh mereka untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan corak warna kepada kami, corak warna keimanan. Corak warna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu para sahabat pada ketika itu adalah corak keimanan. Ya. Sibghatul iman, dan tidak seorang pun yang mampu merubah dan menukar atau menggantikan sibghah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan komputernya mau mati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mana tadi? Telah menjadikan fitrah kami sebagai fitrah yang layak untuk menerima kebenaran dan iman dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Jadi para sahabat pada saat itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa kami ini merupakan pengikut baginda Rasulullah SAW yang telah mendapatkan sibghah atau celupan corak keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati kami telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelayakan untuk boleh menerima dan tunduk kepada apapun yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tidak seperti kalian. Kalian walaupun mengaku-ngaku sebagai keturunan nabi dan kalian telah berdusta dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, demikian juga nabi-nabi yang lain tergolong sebagai bangsa kalian. Tapi buktinya kalian tetap bergelimang dalam kekufuran dan juga berkubang dalam kekafiran. Na'udzubillah. Dan apakah ada corak-corak yang lain yang lebih baik dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan lebih baik dari corak atau sibghah keislaman yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan atau membentuk hambanya dalam celupan iman dan membebaskan mereka dari nilai-nilai kesyirikan. Seseorang yang telah dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan warna keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan menjauhkan mereka dari corak-corak kesyirikan, kemusyrikan. Oleh karena itu, kami tidak akan mengikuti corak kekufuran kalian, corak agama kalian, corak yang dibentuk dan diciptakan oleh para pemimpin kalian atau para pendeta kalian. Jadi, corak agama yang mereka anut adalah corak yang dikarang dan dibuat oleh para pendeta dan pemimpin-pemimpin mereka. Bukan corak yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab mereka. Sebenarnya memang corak ketuhanan dan keislaman itu ada dalam kitab mereka, akan tetapi mereka telah menggantinya, menukarnya, dan
mereka menjadikan para pemimpin dan pendeta mereka itu sebagai orang-orang yang mempunyai otoritas untuk menciptakan warna-warna budaya agama baru, sehingga mereka semakin jauh dari ajaran nenek moyang dan nabi mereka, dan mereka terjebak oleh sibogoh atau celupan-celupan atau corak-corak budaya dan agama yang dikarang-karang oleh para pemimpin dan pendeta mereka. Oleh karena itu semua adalah corak kebudayaan ciptaan manusia yang penuh dengan kepalsuan. Apapun yang mereka jadikan sebagai budaya dan anggap sebagai ajaran agama, sebenarnya itu bukan agama. Itu merupakan buah pikiran, merupakan hasil imajinasi dan karangan dari para pemimpin dan pendeta-pendeta mereka. Dan semua penuh dengan kepalsuan. Kalau seandainya ajaran mereka itu adalah ajaran kebenaran, maka tidak akan pernah berbenturan dengan nilai-nilai kebenaran. Kebenaran itu mempunyai satu karakter yang sangat menonjol, yang sangat kelihatan lah. Mohon maaf saya campur-campur bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Kebenaran itu, kebenaran sejati dan hakiki itu tidak akan pernah berbenturan dengan nilai-nilai kebenaran yang lain. Itu karakter dasar kebenaran. Adapun apabila sesuatu itu dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai kebenaran, akan tetapi ternyata berbenturan dengan nilai-nilai kebenaran yang lain, yakinilah bahwa salah satu dari dua nilai kebenaran itu palsu. Kebenaran tidak akan pernah membenturkan dirinya dengan kebenaran. Kebenaran itu hanya berbenturan dan hanya bertembung. Kalau dalam bahasa Melayu itu bertembung, berbenturan, bertembung dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mengilustrasikan kepada kita tentang dua nilai yang tidak akan pernah berjodoh, tidak akan pernah menyatu. Nilai-nilai kebenaran dan nilai kebatilan. Dimanapun mereka berjumpa, pasti akan saling berbenturan dan saling menjatuhkan. Dan apabila ada dua nilai kebenaran berjumpa, ketemu, maka mereka akan saling mempererat, saling mengeratkan, saling memasuki, seperti itu. Dan ajaran yang mereka bawa, mereka di sini maksudnya adalah para pemimpin dan pendeta-pendeta mereka, adalah ajaran yang justru mengotak-ngotak mereka. Mungkin kita pernah beranggapan bahwa dalam komunitas orang-orang kafir, mungkin kita pernah terfikir bahwa mereka itu adalah satu komunitas yang saling mendukung, saling menyokong kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Walaupun hakikatnya di dalam komunitas mereka pun mereka tidak sekata dan seia. Mengapa? Karena sesuatu yang mereka anggap sebagai kebenaran itu adalah kebatilan yang terbungkus dengan baju kebenaran. Baju kebenaran yang mereka karang-karang. Sehingga ketika mereka mencoba untuk mendekati dan mengambil nilai tersebut, ternyata tidak cocok dan tidak sesuai dengan hati nurani. Sehingga menyebabkan mereka saling mencurigai, saling menuduh, saling tidak percaya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal dan keadaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya kalian menyangka bahwa mereka menyatu wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka bahwa mereka berada dalam persatuan, akan tetapi hakikatnya wa qulubuhum syatta. Hati mereka tanafur. Saling apa istilah dalam bahasa Melayu? Berbelah bagi. Tidak seia dan tidak sekata, tidak seia dan sekata. Orang-orang kafir seperti itu. Dan konsep ajaran atau sibogoh yang mereka karang dan buat-buat adalah konsep yang menyebabkan mereka terkotak-kotak dan saling memusuhi. Selanjutnya kata beliau di sini maksudnya adalah pengarang tafsir
At-Tafsirul Munir. Wa nahnu lillahi alladhi an'ama 'alaina bin ni'ami al-jaliyati allati minha ni'matul islami wal hidayah. 'Abiduna la na'budu siwa wa mukhlisuna wa qanituna fala nattakhidul ahbara war ruhbana arbaban yaziduna fid dini wa yanqusun wa yuhalliluna wa yuharrimun wa yamsahuna minan nufusi sibghatat tauhid wa yad'una fiha sibghatas syirki lillahi ta'ala. Tumben saya mau cek siapa sih yang bilang. Oh, ternyata ada guru saya di sini. Opu ajinya Ipul. Ahlan wa sahlan, Syekh. Guru tahfiz kami di pondok dulu. Dan beliau adalah mufassir Indonesia yang selalu mufassir Sulawesi Selatan yang selalu mewakili Sulawesi Selatan dalam musabaqah tafsir Al-Qur'an. Wah, jadi malu kita ini. Sorry ya, tumben saya lihat ini. Oh, ada guru saya di sini, banyak guru saya di sini. Mohon maaf lah. Ya, su'ul adab. Mana tadi? Wa nahnu lillahi alladhi an'ama 'alaina bin ni'ami al-jaliyati allati minha ni'matul islami wal hidayah. 'Abiduna la na'budu siwa. Dan kami akan senantiasa setia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah lah yang telah menganugerahkan kepada kami, memberikan nikmat besar kepada kami, di antaranya adalah nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Kami akan senantiasa ikhlas menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat melalui lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa diajarkan untuk mengulang-ulang, wa nahnu lahu 'abidun wa nahnu lahu mukhlisun. Ya. Karena pengulangan kata-kata seperti itu akan mentasbit, akan mentarsih, akan menguatkan dan mengokohkan keyakinan dan keimanan yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat, jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan atau nilai-nilai keimanan kalian. Bukan hakikat iman yang kita perbaharui ya, akan tetapi energi. Demikian juga nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Iman tidak boleh kita perbaharui karena iman tidak boleh bertukar. Tidak boleh berganti. Apabila berganti atau bertukar, maka ada ruang hampa di situ yang kosong dari iman. Yang kita perbaharui itu adalah energi atau nilai-nilai keimanan, bukan hakikat iman. Jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Mereka bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, caranya seperti apa untuk memperbaharui ya, nilai-nilai keimanan dan energi-energi keimanan kami? Ya, bila ilaha illallah, kata baginda Rasulullah, dengan senantiasa mengulang ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melalui hadis ini ternyata apa yang menjadi kebiasaan ucapan kita itu sangat berpengaruh dan sangat berkesan dalam jiwa kita. Oleh sebab itu di dalam beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi, di setiap hujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para sahabat untuk mengucapkan wa nahnu lahu 'abidun wa nahnu lahu mukhlisun. Agar apa yang kita ucapkan itu terpatri dan masuk, ya, memberikan kesan atau memberikan dampak, memberikan pengaruh dalam jiwa kita. Oleh sebab itu, dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, la yazalu lisanuka rataban bizikrillah. Senantiasakanlah lisanmu untuk basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Letak zikir itu sebenarnya dalam hati, bukan di lisan kita. Akan tetapi lisan ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jendela masuk bagi zikir agar bisa menyusup dan tertanam dalam jiwa kita. Oleh sebab itu pengulangan kalimat-kalimat tauhid, zikir, tasbih, demikian juga kalimatut thayyibah itu akan sangat berdampak positif kepada
kejiwaan kita. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang perkara tersebut. Wa nahnu lahu 'abidun wa nahnu lahu mukhlisun. Apa kata beliau di sini? Dan kami tidak akan pernah memuja, demikian juga mendewa-dewakan para pemimpin, demikian juga para pendeta-pendeta dari ahli agama yang sewenang-wenang, ya, menambah dan mengurangi isi dan kandungan kitab suci yang ada pada diri mereka. Maksudnya, kan pada ayat sebelumnya kan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengajak para sahabat untuk masuk ke dalam agama mereka. Mereka mengatakan, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Mereka mengatakan, kunu, ya, jadilah kalian, ikutlah bersama kami, masuk ke dalam agama kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para sahabat untuk menyanggah atau untuk membalas ajakan mereka dengan mengatakan, ya, bagaimana mungkin kami mengikuti ajaran yang direka-reka, yang dikarang oleh manusia seperti kami, yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Seolah-olah isyarat yang ingin disampaikan oleh Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili seperti itu dalam menafsirkan beberapa ayat tadi ini. Dan di antara kebiasaan mereka adalah menghalalkan sesuatu yang haram, demikian juga kebalikannya. Ya. Adapun dalam ajaran kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kebalikannya. Ya, pada suratul An'am juz yang ke-7, pada awal-awal juz yang ke-7 itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian la tuharrimu ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang halal bagi kalian. Demikian juga jangan melampaui batas. Mentang-mentang halal semuanya mau dihabisin aja. Oh, enggak boleh. Ada batasannya. Ada batasannya. Demikian juga dalam ayat yang lain kita diharamkan untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang lurus, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yang halal telah nyata halalnya, hukum-hukumnya telah diatur. Demikian juga yang haram telah dibatasi hukum-hukumnya. Dan antara yang halal dan haram ini adalah perkara-perkara yang samar. Ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata baginda Rasulullah. Tidak banyak orang yang mengetahui kesamaran antara halal dan haram, kecuali bagi orang-orang yang hatinya bersih dan menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Kata baginda Rasulullah SAW seperti itu. Kalau kita, Masya Allah, mungkin karena kebodohan kita ya, atau mungkin karena terlalu seringnya kita terbuai dan tenggelam dalam dosa, sehingga antara yang halal dan haram pun terkadang kita tidak mampu membedakannya. Terkadang yang halal kelihatannya haram, demikian juga kebalikannya. Apatah lagi ya tentang perkara-perkara yang syubhat. Ya. Hatilah yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan membedakan antara halal dan haram setelah kita mengetahuinya secara nazariyah, ya, melalui ilmu pengetahuan. Terkadang ada orang yang tahu tentang rumus halal dan haram, akan tetapi ketika berada dan berhadapan dengan benda-benda atau perkara-perkara yang halal ataupun yang haram, dia tidak cukup mampu untuk membezakan antara yang halal dan haram. Karena apa? Alat deteksinya, radarnya rusak. Teorinya ada tetapi alatnya rusak. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah wahai para sahabatku,
bahwa sesungguhnya dalam tubuh seorang manusia itu terdapat ya, seketul daging kalau dalam bahasa Melayu, seketul, segenggam. Seketul namanya segenggam. Daging idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila seketul daging itu baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Dan apabila seketul daging itu rosak, tercemar, maka seluruh batang tubuh akan rosak dan tercemar. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan seketul daging itu adalah hati. Oleh karena itu hati-hati dengan hati. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Mana tadi? Sorry, komputer ini mau mati-mati terus. Pengaturannya mau diperbaiki. Dan mereka juga berusaha untuk mengaburkan dan menyamarkan celupan-celupan tauhid yang telah ada dan telah terpatri dalam jiwa orang-orang yang beriman dengan celupan-celupan atau dengan corak-corak ya kesyirikan. Orang kafir seperti itu berusaha untuk merusak corak kita, corak dan warna kita. Mereka tahu, oh ini orang beriman. Mereka hasad kepada kita. Mereka hasad. Ya, orang-orang kafir itu akan senantiasa hasad kepada siapapun yang pernah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli, dalam Al-Qur'an seperti itu. Bukankah mereka senantiasa akan hasad kepada siapapun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau ada orang Islam mempunyai sifat hasad, loh, ngambilnya dari mana itu? Belajar hasadnya dari mana? Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk hasad. Karena hasad itu merupakan salah satu ciri yang mendasar dalam hati orang-orang kafir. Yang senantiasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Dan didorong oleh kehasatan atau sifat hasad mereka ini, mereka berusaha untuk mencari jalan agar iman atau corak warna keimanan yang ada dalam hati kita itu bisa tergerus dan terganti atau tertukar dengan corak kesyirikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itulah kerjaan mereka setiap hari. Pekerjaan mereka seperti itu. Memang Allah Subhanahu wa taala sibukkan mereka dengan pekerjaan itu. Ya, sibuk aja mencari-cari keburukan. Sibuk aja mencari-cari peluang atau kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Baik dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau kita tidak membentengi diri kita dengan nilai tauhid dan ketajaman iman serta kemantapan ilmu pengetahuan yang baik, maka kita akan tergerus. Kita akan porak-poranda. Dan ketika kita telah hancur, maka tidak ada gunanya penyesalan. Oleh sebab itu, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita persiapkan diri kita dengan kekuatan iman dan tauhid, kekuatan akhlak, kekuatan ilmu pengetahuan. Ya. Demikian juga kekuatan-kekuatan yang lain. Karena seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih mulia dibandingkan seorang mukmin yang dhaif. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat imannya, kuat tubuhnya, kuat akalnya, kuat akhlaknya, kuat karakternya, itu lebih dicintai dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang lihat dari jauh aja orang sudah enggak selera dah. Harus semangat. Banyak-banyak olahraga agar tubuhnya kuat walaupun kurus, yang penting kuat. Agar orang-orang kafir itu tidak semena-mena melihat kita. Coba kalau seandainya semuanya kurus-kurus kayak saya, sudah kurus, setelah itu lemah lagi, kurang semangat lah, orang kafir malah semakin geram kepada kita. Memang dulu di zaman baginda Rasulullah SAW, memang para sahabat banyak yang puasa, beribadah luar biasa, sampai tubuh mereka itu tipis-tipis lah. Tapi walaupun tipis-tipis, tapi nggak tipis banget lah, orang Arab nggak ada yang tipis-tipis banget kayak kita. Maksudnya kurus-kurus ya, tapi masih seimbang lah seperti itu. Kalau ada angin ribut jangan nggak sampai jatuh lah seperti itu.
Tapi semangat mereka, oh, kayak singa yang kelaparan. Ya. Bahkan orang-orang fakir pun ketika itu nggak kelihatan fakirnya. Semuanya kelihatan mewah, semuanya kelihatan bersemangat, ada hamasahnya. Nah kalau kita sekarang, mobilnya mantap, rumahnya mewah, tapi lihat penampilannya, aduh, ya, kayak kura-kura, kurang semangat. Semangatlah hidup itu. Semangat itu bukti kesyukuran. Itu kata para ulama. Orang yang semangat dalam hidup itu sebagai bukti bahwa dia bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang walaupun hidupnya mewah tapi penampilannya kayak sapi yang mau disembelih. Aduh, itu kayak orang yang apa ya? Kayak orang yang putus asa lah. Semangat, hidup itu semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Ya, ada duit semangat, nggak ada duit ya harus lebih semangat. Nggak ada duit nyari duit lah kan. Kalau kita ini ada duit semangat, nggak ada duit hilang atau patah semangat loh. Kok malah kebalik? Seharusnya semangat kita itu lebih besar ketika kita tidak ada duit dibandingkan ketika ada duit. Seharusnya kan seperti itu. Logika Islamnya seperti itu. Tapi kita malah kebalikannya. Ada duit percaya dirinya minta ampun. Wah, luar biasa. Seolah-olah dunia ini milik bapaknya lah. Tapi kalau duitnya sudah mulai berkurang, wale-wale. Bukannya malah semangat, malah kayak orang yang mau dieksekusi aja. Harus semangat hidup itu. Hidup itu harus semangat. Para sahabat sekalian semangat. Putus cinta semangat. Suami mau kawin lagi semangat aja. Kalau nggak ada takdir yang nggak kawin-kawin. Bercanda aja. Oke, kita kembali ke halaman, masih panjang ini. Kita ringkas-ringkas aja. 157 jilid pertama dari At-Tafsirul Munir fi Syari'ati fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Summa amara Allahu nabiyahu bi ay yaqula li ahli al-kitabi atujadilunana fi dinillah wa tad'una anna ad-din al-haqqa huwa al-yahudiyya wan-nasraniyya wa tata'ammaluna bihima dukhul al-jannati wa taquluna ahyanan la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara wa ahyanan taqulun kunu hudan aw nasara wa min ayna lakum hadhihi ad-da'awa waddi'a'ul hidayati wal qurbi minallahi dunana wallahu rabbuna wa rabbukum wa rabbul alamin la farqa bainana wa bainakum fil ubudiyyati lillahi ta'ala fahuwa khaliquna wa khaliqukum wa maliku amrina wa amrikum wa lana a'maluna wa lakum a'malukumul hasanatu was sayyi'ah wallahu yujazi kulla insanin bi'amali fala tafadula bainan nasi illa bittaqwa wal amali salih ama antum ya bukan amma ya amma di sini bukan amma antum faqad i'tamadtum ala aslafikumus salihin wa za'amtum annahum syufa'a'u lakum ismul ladzi la yansarif wa amma nahnu فنعتمد على إيماننا وعملنا ونحن لله مخلصون في تلك الأعمال لا نقصد بها إلا وجهه فكيف تدعون أن لكم الجنة والهداية دون غيركم. Kemudian beliau berkata radhiyallahu taala an, masih pada halaman 157 ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan nabi beliau yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada ahli kitab, apakah kamu ingin bertengkar, kalau dalam bahasa Melayunya berbalah-balah. Ya, bertengkar atau berbantah-bantahan dengan kami terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian mengaku bahwa agama yang kalian bawa ya, dan agama yang benar adalah agama Yahudi dan Nasrani. Bahkan
kalian terkadang mengimpikan atau mengharapkan ya, menjadi para penghuni surga. Terkadang kalian mengatakan, kami sekali-kali tidak akan masuk, tidak sekali-kali akan masuk surga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Itu pengakuan mereka. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya mungkin untuk menghibur diri mereka lah mungkin ya. Karena mereka sebenarnya tahu bahwa mereka tergolong sebagai orang kafir dan akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka apabila mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dalam ayat yang telah kita lalui kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kan, mereka tahu bahwa mereka akan masuk neraka. Tapi lagi-lagi mereka mengaku bahwa hanya mereka lah yang akan masuk surga. Ini kayaknya menghibur diri lah kayaknya. Karena terlalu stres dan depresi, sehingga ya nggak apa-apa lah mungkin kata mereka, nggak apa-apa lah kami ngaku-ngaku aja lah. Sudah terlanjur, sudah ditetapkan seperti itu ya untuk menghibur diri lah. Kasihan mereka. Ya, keputusasaan itu sangat kelihatan ada pada diri mereka. Oleh karena itu, ketika mereka tidak bosan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pantas untuk bosan mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka tidak bosan-bosannya berputus asa. Ya, kita lawan ketidakbosanan mereka untuk berputus asa dengan cara tidak bosan-bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini mereka mengaku bahwa tidak akan ada seorang pun yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Masing-masing mereka mengakui seperti itu, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Dan terkadang mereka mengajak kaum muslimin dari golongan para sahabat untuk mengikuti ya agama mereka. Taqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa min aina lakum hadhihi ad-da'awa? Dan dari mana kalian dapat mengaku-ngakui seperti itu? Kalian mengaku bahwa mendapatkan hidayah dan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan kami dan juga Tuhan kalian dan juga merupakan Tuhan alam semesta. Maksudnya kan mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling dekat kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah juz yang ke-6 mereka mengakui wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah abna'ullah, anak-anak Tuhan. Tuh, sudah gila mereka kan. Mengaku diri sebagai anak Tuhan. Wa ahibba'uh. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qul falyuma yu'adzibukum, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, loh, kalau kalian ini anak Tuhan terus orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian? Kan lucu. Mengaku diri sebagai anak Tuhan, sebagai orang generasi atau komunitas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka lakukan seperti itu kecuali disebabkan karena hilangnya akal dan saking stres dan gilanya mereka. Ya, sudah bingung lah mau ngucapin apa karena sudah. Demikianlah gambaran pemikiran orang yang hatinya telah ditoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kekufuran. Mereka akan bingung. Ya, bawaannya mengaku-ngaku aja. Demikian juga orang yang telah terbiasa dengan maksiat dan kebohongan. Dia akan menjadi orang yang senantiasa bingung. Sana sini orang sudah tidak percaya kepadanya, hilang rasa percaya diri mereka, sehingga ya sudah terlanjur mereka melakukan apapun sesuai dengan kehendak mereka karena ya sudah stres dan depresi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hadiah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa bersyukur. Demikian juga menunaikan tuntutan-tuntutan dari hidayah tersebut.
senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaiki interaksi kita dengan sama makhluk. Karena interaksi baik dan elok bersama makhluk itu merupakan bagian dari tanda keelokan dan kebaikan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengaku hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat harmonis misalnya, sangat baik, akan tetapi dia tidak mampu untuk menjaga hubungan baik dengan makhluk, itu sebagai tanda bahwa sebenarnya dia tertipu oleh bisikan nafsu dan dan gambaran-gambaran kepalsuan yang ada dalam jiwanya, bahwa dia adalah orang yang sangat baik, orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala akan tercermin melalui hubungan yang baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya istilah dalam bahasa Indonesia ini ya, saya kritik ini istilah ini di Indonesia, di negara kita. Soleh sosial dan soleh individu ya, kalau nggak salah istilahnya itu. Ya, kesolehan kesolehan sosial dan kesolehan individu kalau nggak salah, itu istilahnya. Maksudnya kesolehan itu mereka bagi. Yang pertama adalah kesolehan secara pribadi, dan kesolehan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kesolehan yang terkait dengan hubungan kita dengan manusia. Maksudnya kesolehan yang dipisahkan. Oh, enggak seperti itu ajaran Islam. Kesolehan itu satu yang tidak berbilang. Ya. Apabila seseorang mempunyai nilai kesolehan dengan nilai yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tercermin dengan nilai-nilai kebaikan ya, ketika mereka berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nilai kesolehan itu tidak terbagi. Tapi kita di Indonesia membaginya menjadi nilai kesolehan sosial, apalah istilahnya seperti itu, saya lupa. Itu istilah kita di Indonesia. Ya. Nilai kebaikan itu tidak berbagi. Kesolehan itu tidak berbagi. Kesolehan itu sesuatu yang tunggal, la yatajazza, tidak berbelah bagi. Dia akan senantiasa sempurna, dia akan senantiasa berwujud satu. Ya. Apabila seorang mempunyai hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hubungan dengan manusia pun baik, dan seluruh makhluk. Kan aneh kita. Ada orang rajin sholat, Masya Allah luar biasa, tapi juga rajin mengumpat orang lain, rajin menghina orang lain, rajin menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang hina. Loh, ini gimana ini? Enggak selaras. Kalau dalam bahasa Melayu, enggak selari dengan nilai kesolehannya, ya, nilai interaksi sosial, kesolehannya kepada Allah Subhanahu. Kesolehan itu adalah sesuatu yang satu, la yatajazza, tidak berbilang bagi. Ya, seperti itu. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, dialah yang menguasai diri kami dan diri kalian. Allah lah yang maha berkuasa. Dan untuk kamilah amal kami, dan untuk kalian juga amal kalian. Baik atau sama ada yang baik, demikian juga yang buruk. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap insan, setiap manusia sesuai dengan amalnya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam ayat seperti itu kan. Dan tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara manusia kecuali diukur dari nilai-nilai ketakwaan dan amal solehnya. Nilai takwa dan amal soleh itulah yang akan menjadi pembeza, yang membedakan atau membezakan antara kualitas seseorang dengan orang lain. Bukan keturunan, bukan pangkat dan jawatan, bukan kepandaian. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga imam yang lain, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, dan satu riwayat yang lain wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai rupa kalian, tidak menilai wajah kalian, tidak menilai jasad kalian, mau tinggi kek, mau berotot kek misalnya, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ila qulubikum. Qulub itu merupakan simbol kepada
nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna salasa marrat." Takwa itu adalah nilai jiwa, nilai hati. Ada di sini. Bukan ada di baju. Takwa itu bukan ada di baju, bukan ada di atribut-atribut kita. Nilai itu dalam hati. Nilai takwa itu karakter dan akhlak, kemuliaan dalam jiwa. Bukan penampilan. Apalah gunanya menggunakan sorban kayak ini tapi hatinya penuh dengan kebusukan, ya kayak saya ini. Penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepura-puraan. Ya. Malah lebih baikan orang yang kelihatannya nggak pakai sorban, nggak pakai jubah, nggak pakai kopiah, ya, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian bersama Allah, penuh dengan ma'rifah kepada Allah, penuh dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan orang yang terlalu sibuk atau disibukkan oleh atribut-atribut atau penampilan-penampilan luaran, akan tetapi isinya keropos. Jangan tertipu oleh penampilan. Apalagi di akhir zaman ini banyak, termasuk saya kayaknya nih. Ya ini hanya bukan gaya-gayaan sih. Ya mengamalkan sunnah lah. Ya sekali-sekali lah kan, sekali-sekali lah. Tapi nggak tahu lah isi hatinya seperti apa. Doakan saja lah mudah-mudahan baik dan semakin baik. Allahumma amin. Jangan tertipu dengan penampilan. Kalian para sahabat jangan tertipu, dan ini jubah bukan pinjaman, maksudnya alah jubah ini murah aja. Ya, harganya 400.000 aja. Ya, jahit 400.000 modalnya cukup. Ya, jangan tertipu dengan penampilan saya. Kalian telah bergantung kepada golongan kamu atau kepada nenek moyang, kesolehan amal nenek moyang kalian dulu. Maksudnya orang-orang Yahudi ini, nah ini saya cerita sedikit. Orang Yahudi ini adalah komunitas atau orang-orang yang selalu mengungkit kebaikan orang lain tanpa mengikutinya, gitulah istilahnya. Kalau ketemu dengan para sahabat, mereka akan mengungkit kebaikan nenek moyang mereka. Oh, nenek moyang kami itu nabi, para nabi, bukan hanya satu nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semuanya disebut. Tapi nggak ada iktibanya. Mereka tidak mengikuti sifat dan sikap nenek moyang mereka itu. Tapi itulah yang senantiasa didendangkan dalam ucapan mereka. Ketemu dengan orang lain, cerita tentang kebaikan. Loh, ngapain kita banyak cerita tentang kebaikan orang lain? Tanpa mengikuti jejak kebaikan tersebut. Yang terpenting itu adalah mengikuti jejak kebaikan mereka. Tanpa perlu kita koar-koar sana sini memuji, demikian juga bersenandung dengan kebaikan-kebaikan mereka. Nggak perlu, contohin aja. Karena tujuan dari apa yang mereka lakukan itu adalah mengikutinya, bukan hanya untuk mendendangkan dan menyanyikan kebaikan-kebaikan mereka. Walaupun memang kita nggak apa-apa kita mengenang, demikian juga menceritakan, akan tetapi jangan terlalu terlena dengan perbuatan tersebut sehingga kita lupa untuk mengikuti jejak langkah mereka. Panjang lagi nih. Oke, kita ringkas saja. Masih ada 4 halaman. Oke, nggak apa-apa, kita baca ringkas saja ya. Saya bacakan dulu semuanya sekalian, setelah itu kita terjemahkan ya, agar enak, nggak minda-minda ini. Oke, qala radhiyallahu ta'ala an wa kaifa taqulun inna ikhtisasakum bil qurbi minallahi ta'ala dunana huwa minallahi aw taqul inna imtiyazakum bil yahudiyyah aw an nasraniyyati allati antum 'alayha wa لأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأنبياء كانوا يهودا
Itu pengakuan mereka. Au kanu nasara fa antum muqtaduna bihim wa hadha iddi'a'un kadhibun fa inna hadhaini ismaini innama hadatha fima ba'd. فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى وما حدث اسم النصرانية إلا بعد عيسى والمراد إنكار ادعاء الطرفين وتوبيخهم على كلا الأمرين وهل أنتم تعلمون بالمرضي عند الله أم أن الله أعلم بما يرضيه وما يتقبله لا شك أن الله تعالى هو العليم بذلك دونكم وقد ارتضى للناس ملة إبراهيم وأنتم تعرفون بذلك وكتبكم تصدق قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية فلماذا لا ترضون هذه الملة ولا أحد أشد ظلما ممن يكتم شهادة ثابتة عنده من الله تعالى وهي شهادته تعالى لإبراهيم ويعقوب بالحنيفية المسلمة والبراءة من اليهودية والنصرانية وشهادته تعالى المثبتة في كتاب المثبتة يا اسم فاعل يا اسم مفعول في كتاب الله التي تبشر بأن الله يبعث في الناس نبيا من بني إخوتهم وهم العرب أبناء إسماعيل قال الزمخشري رحمه الله تعالى ويحتمل معنيين أحدهما أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها والثاني أن لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداتهم وليس الله غافلا عن أعمالكم فهو محصيها ومجازيكم عليها وفي ذلك وعيد وتهديد عقب التفريع والتوبيخ تلك جماعة الأنبياء لها ما كسبت من الأعمال الحسنة وما لكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم من العمل الحسن ولا يسأل أحد عن عمل غيره بل يسأل عن عمل نفسه فلا يضره ولا ينفعه سواه فأنتم لا تسألون عن أعمال السابقين وهم لا يسألون عن أعمالنا تلك قاعدة الأديان التي أقرتها العقول وهي المسؤولة الشخصية أو الفردية كما قال تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كرر الحق سبحانه وتعالى هذه القاعدة وهذه الآية بمناسبات متعددة فقد ذكرت في الآية السابقة للمبالغة عما يفتخرون به من أعمال الآباء والاتكال على الماضي وهذا شأن الخامل الضعيف الذي ينظر إلى الماضي ويتكاسل عن المستقبل وكرر الله تعالى أيضا قوله في مواطن كثيرة مواطن اسم الذي لا ينصرف baris bawahnya menggunakan baris atas muntahal jumu' ya kalau kita belajar nahwu ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun litakidil jazaa'i wal hisabi wa rasdil a'mal wa dhalika huwa al-'adlu mutlaqu bainal khalaiq qala Abu Hayyan wa la ta'til jumlatu illa aqiba irtikabi ma'siyatin fataji'u mutadamminatan wa'idatan wa mu'allimatan anna Allah ta'ala la yatruku amrahum suda. Ya, habis dah pembahasan tentang at-tafsiru ya. At-tafsiru wal bayan. Oke, kita ambil kesimpulan karena waktu kita sudah sangat sempit. Kesimpulannya seperti ini. Beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip keteguhan dalam menjaga ketauhidan yang ada dalam jiwa kita. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa ayat tadi tentang
pembelaan terhadap nilai-nilai ketauhidan yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apapun resikonya, apapun tantangannya, tauhid tetaplah tauhid. Keimanan tetaplah keimanan yang wajib kita perjuangkan, yang wajib kita jaga, yang wajib kita pelihara tentunya dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang frontal, bukan dengan cara-cara yang bahkan atau malah bercanggahan atau bertentangan dengan nilai-nilai keimanan yang kita anut. Di dalam Islam kita diajarkan untuk memperjuangkan suatu kebenaran dengan cara yang benar. Sesuatu yang diperjuangkan dengan cara atau suatu kebenaran yang diperjuangkan apabila tidak diperjuangkan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, maka sesuatu itu akan menjadi runtuh, menjadi sia-sia. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan kita mungkin baik, niatan kita mungkin baik, tetapi cara itu tidak lebih tidak lebih penting dengan dari yang lain. Dua-duanya penting seperti itu maksudnya. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang berniat untuk membantu orang lain. Dia nggak punya harta. Ya. Untuk mewujudkan impiannya, memberikan bantuan kepada orang lain, dia nyuri. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan, tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan dan cara harus selaras. Selari kalau dalam bahasa Melayu. Tujuannya baik, caranya baik, niatnya juga baik. Insya Allah hasilnya pun baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa ayat ini untuk memberikan ketegasan, argumen kepada orang-orang yang mencoba untuk mencari-cari peluang, menghancurkan dan menularkan kesamaran atau keraguan dalam jiwa kita terkait dengan agama yang kita telah anut selama ini. Kita harus tegas. Agama saya, agama kamu ya agama kamu, lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh kita bertolak ansur, enggak boleh kita toleransi dalam prinsip agama. Adapun yang boleh toleransi itu dalam tatanan sosial. Adapun berkaitan dengan akidah tidak ada istilah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Adapun berkaitan dengan kehidupan sosial, bisalah kita bertoleransi. Berkaitan dengan akidah nggak boleh. Nah, itu di antara poin kedua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa ayat tadi. Dan poin yang ketiga adalah ajaran tentang pembelaan terhadap kemuliaan dan keagungan Nabi kita sebagai utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islamiyah. Wajib kita bela kehormatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang mentohma atau menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang lain dan ternyata kita hanya diam aja dan kita tahu bagaimana cara kita membantahnya, akan tapi kita diam, berarti kita pun telah memberikan dukungan atau sokongan terhadap kemungkaran yang terjadi tersebut. Kita harus membelanya, memperjuangkannya tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang selanjutnya adalah kita dilarang untuk terlalu banyak menceritakan atau mengenang kebaikan-kebaikan orang lain tanpa mengikuti jejak langkah mereka. Jadi kenangan kita, cerita kita tentang kebaikan orang lain di masa lampau itu harus selaras, harus seimbang dengan ittiba kita kepada mereka, ikutan kita kepada mereka. Harus seiras, harus selaras. Volumenya harus sama. Jangan kita terlalu asik bercerita aja tentang kebaikan orang lain, tapi kita nggak ikuti, kita tidak susuli dengan ittiba, dengan mencontohi perilaku mereka. Kita memang tidak dilarang untuk bercerita tentang kebaikan orang lain, akan tapi alangkah lebih baik apabila sebelum kita cerita itu kita ikuti dulu lah, kita contohi dulu.
Dan contoh terbaik dari apapun yang akan kita lakukan adalah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Mungkin hanya sekian yang bisa saya kongsikan atau saya share kepada para sahabat pada siang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang bersih dan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak disertai dengan keinginan-keinginan lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah dan taufiknya kepada kita untuk terus berbenah dan memperbaiki diri kita agar pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa cahaya iman dan kebersihan hati yang murni, dan kita layak untuk mendapatkan anugerah teragung di akhirat nanti, yaitu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bisiril Fatihah. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita telah masuk pada juz yang kedua. Tadi juz pertama sudah habis ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu akhir dari juz pertama, dan insya Allah kita akan masuk pada juz yang kedua, saya qulus sufaha insya Allah. Ya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita sampai waktu yang tidak berpenghujung. Maksudnya sudah bisa khatam sekali, kita ulang lagi. Begitulah, supaya pemahaman kita tentang kitab suci yang kita cintai ini semakin mendalam. Oke, sebelum kita berpisah dan akan bertemu lagi insya Allah pada perjumpaan akan datang, sebagai bukti cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sebanyak 11 kali, dan kita bingkiskan sebagai ungkapan rasa cinta dan rindu serta surat cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan demikian baginda Rasulullah SAW semakin mencintai kita, semakin menyayangi dan merindukan kita, dan semakin memberikan semakin mendoakan kita, senantiasa mendoakan kita ke arah yang lebih baik. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.